warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Winisa Dwi Safitri dari kelas 11 TCKT 2. Di video kali ini kita masih berada di pembahasan MTCNA dan kita akan memasuki bab 3 yaitu Networking Models. Dalam bab ini kita akan membahas 8 materi ya teman-teman. Model, kedua TCP/IP model, ketiga TCP/IP model application layer, keempat TCP/IP model transport layer, yang kelima TCP/IP model network layer, dan keenam TCP/IP model data link layer and physical layer, ketujuh encapsulation dan decapsulation. Kemudian kita ketika berbicara tentang networking model, hal ini sangat identik dengan jaringan komputer. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Sebelum mempelajari administrasi jaringan seperti Cisco, Mikrotik, dan lainnya, kita perlu memperkuat basic fundamental jaringan komputer terlebih dahulu. Nah, untuk memperkuat dasar jaringan komputer ini, kita bisa belajar menggunakan networking model. Konsep networking model. 1. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Kedua, untuk terjadinya proses bertukar data tersebut diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Ketiga, aturan tersebut yang disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model. Yang keempat, untuk saat ini open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Menuju ke pembahasan selanjutnya, konsep networking model masih sama. Before open networking model exists, ada each vendor create their own networking model. Sebelumnya ada networking model, setiap vendor memiliki modelnya masing-masing. Contohnya pada tahun 1974 vendor IBM membuat networking model bernama SNA. Namun karena setiap vendor sebuah jaringan komputer terdiri dari beberapa vendor berbeda dengan model yang berbeda pula, maka akan sulit menghubungkannya. Kemudian ada on vendor also create their own networking model. Selanjutnya after open networking model exists, each vendor use same networking model then can communicate each other. Terus all vendor use same networking model which is TCP/IP. Kemudian kita masuk ke pembahasan lainnya, yaitu TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang sangat paling umum digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Namun penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. TCP/IP transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service kepada application layer atau transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TAP UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TOP itu adalah error recovery mechanism. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, TCP/IP data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Kemudian addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Selanjutnya, physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device satu. Selanjutnya, encapsulation dan decapsulation. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer.
salah satu pada data link layer ialah FCS, yaitu Error Detection Mechanism. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan coupling pada suatu jaringan komputer. Nah, ini physical layernya teman-teman, yaitu bit sama dengan 0.1.0.1. Di sini ada gambarnya. Kemudian kita masuk ke pembahasannya, itu OSI model konsep. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena dari sisi perkembangan protokolnya modelnya TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum ada networking model ada setiap modelnya masing-masing, karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa komunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor lainnya. Lalu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1994, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa disebut juga dengan OSI 7 Layer Model. Ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu OSI model layer. Terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. Yang pertama application layer, presentation layer, session layer, transfer layer, network layer, data link layer, physical layer, dan lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session 1-4 upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Ini ya teman-teman gambarnya. Nah, jadi untuk bab 3 ini sudah selesai. Sekian dari saya, terima kasih.